Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan materi pada pokok bahasan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah mengetahui posisi titik terhadap titik asal, dan yang kedua mengetahui posisi titik terhadap titik tertentu. Coba kita amati dena perkemahan yang ditampilkan dalam bentuk koordinat kartesius. Dalam sebuah dena perkemahan ini terdapat titik-titik tertentu. Yang pertama, titik asal itu adalah disebut pos utama. Kemudian ada pos 1, pos 2, pos 3. Kemudian perumahan, pasar, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, pemakaman. Kemudian ada tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan posisi suatu tempat terhadap tempat tertentu, dan posisi suatu titik tempat terhadap pos utama. Ya. Jadi posisi titik terhadap pos utama atau titik asal, dan posisi titik terhadap titik yang lain. Untuk menentukan posisi, contoh, kita akan menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Posisi perumahan terhadap pos utama. Untuk menentukan posisi titik perumahan terhadap pos utama, maka caranya adalah kita dari pos utama kemudian akan pergi ke perumahan. Langkahnya selalu ke kiri atau ke kanan dulu, kemudian naik atau turun. Kalau kita dari posisi perumahan terhadap pos utama, berarti kita dari pos utama mau ke perumahan. Jadi kita ambil jalur ke kiri atau ke kanan dulu. Kalau ini kita ambil ke kanan. Berapa kali ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan ke kanan, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Ulangi, jadi posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Contoh lain, posisi pasar terhadap pos utama. Berarti kita dari pos utama mau ke pasar. Ya, berapa satuan ke kanan dan berapa satuan ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas.
Jadi, posisi pasar terhadap pos utama yaitu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Contoh yang lain. Posisi pos 2 terhadap pos utama. Berarti kita dari pos utama mau ke pos 2. Berapa satuan? Ya, ini kita ambil ke kiri. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Jadi, posisi pos 2 terhadap pos utama adalah 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Selanjutnya, perhatikan tabel. Ini tabel tempat posisi tempat terhadap posisi perumahan terhadap pos utama. Posisi perumahan terhadap pos utama. Berarti kita dari pos utama mau ke perumahan. Posisi perumahan terhadap pos utama. Perhatikan gambarnya. Perumahan terhadap pos utama. Kita dari pos utama mau ke perumahan. Berapa ke kanan? 6. Kemudian berapa ke atas? 5. Berarti 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nih, 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kemudian, posisi perumahan terhadap tanah lapang. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Berarti kita dari tanah lapang mau ke perumahan. Kita lihat tanah lapang, kemudian ke perumahan. Start dari tanah lapang, kita ingin ke perumahan. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan dan ini 2 satuan ke atas. 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Contoh lain, posisi perumahan terhadap kolam. Berarti kita dari kolam ingin ke perumahan. Kita lihat kolam ke perumahan. Letaknya kolam ini. Kita dari kolam mau ke perumahan. Posisi perumahan terhadap kolam. Berarti dari kolam kita ingin ke perumahan. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Demikian cara menentukan posisi titik terhadap titik yang lain. Kita ambil yang lain. Misalnya posisi pasar. Posisi pasar terhadap tanah lapang. Berarti dari tanah lapang ingin ke pasar. Tanah lapang ingin ke pasar. Berarti berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan. 8 satuan ke kanan. Kemudian selanjutnya
ini 0 satuan ke atas atau 0 satuan ke bawah. Ya. Pasar ke tanah lapang. Kita coba pasar, ya, pasar ke tanah lapang. Berarti kita dari tanah lapang mau ke pasar. Ini ada terdapat kesalahan, ada kesalahan di buku paketnya. Kalau dari posisi pasar terhadap tanah lapang, posisi pasar terhadap tanah lapang itu ya. Ulangi, kalau dari pasar ke tanah lapang itu kita lihat posisi pasar ke posisi pasar terhadap tanah lapang. Berarti kita dari tanah lapang mau ke pasar. Tanah lapang mau ke pasar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Di sini ada kesalahan. Pasar ke tanah lapang ini seharusnya 8 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Kita lanjut. Posisi dari titik asal. Ya, posisi dari titik asal. Kalau perumahan, posisinya dari titik asal. Perumahan, posisinya dari titik asal, yaitu titik 0,0, itu adalah ini. 6, koordinatnya adalah 6,5. 6,5. Berarti 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Ulangi. Ini 6,5 dari titik asal. Posisi perumahan terhadap titik asal itu adalah 6,5 koordinatnya. Kemudian kalau posisi perumahan terhadap tenda 1. Posisi perumahan terhadap tenda 1. Berarti kita dari tenda 1 ingin ke perumahan. Kita lihat tenda 1. Titiknya mau ke perumahan berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kanan. Demikian cara menentukan posisi terhadap titik asal dan posisi titik terhadap titik tertentu. Silahkan untuk mencoba diisi titik-titik yang kosong. Sekian penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.